Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Afatat ma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Afatat ma'una, apakah kalian menginginkan, mengharapkan ayyuminu, supaya beriman mereka, lakum, kepada kalian, wa qad kana fariqum minhum, dan padahal telah ada segolongan dari mereka, yasma'una kalamallah, yasma'una, mendengarkan kalamallahi, terhadap firman Allah, padahal segolongan dari mereka telah mendengarkan firman Allah, summa yuharrifunahu, kemudian mereka merubahnya, mim ba'di ma aqaluhu, setelah mereka memahaminya. Jadi mereka merubah kitab suci, merubah firman Allah setelah memahaminya. Wahum ya'lamun, dan mereka menyadari dan mereka mengetahuinya. Wa idza laqul ladzina amanu, dan jika mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, qalu, mereka berkata, amanna, kami pun telah beriman. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din, dan jika mereka berkumpul, dan ketika mereka berkumpul dengan sebagian mereka pula, qalu, mereka berkata, atuhaddisunahum, apakah kalian menceritakan kepada mereka, apakah kalian menceritakan kepada mereka, mereka itu orang-orang beriman, bima fatahallahu alaikum, terhadap apa yang Allah sudah jelaskan kepada kalian, liyuhajjukum, supaya mereka bisa berhujjah kepada kalian dengan itu, supaya mereka bisa membantah kalian dengan itu, dengan penjelasan tadi itu ya, bima fataha, dengan ma, inda rabbikum, di hadapan Tuhan kalian, afala ta'qilun, apakah kalian tidak mengerti, awala ya'lamuna, apakah mereka tidak mengetahui, annallaha, sesungguhnya Allah, ya'lamu, mengetahui Allah, ma yusirruna, ma ing barang, mengetahui ma yusirruna, apa yang mereka rahasiakan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka nyatakan. Nah, yang 3 ayat ya. Pada pengajian yang lalu kita sudah sama-sama mendapatkan informasi bahwa dalam tubuh manusia ini ada satu organ, namanya hati. Jadi organnya itu sebenarnya jantung ya, tapi kan jantung itu, hati itu istilah untuk jiwa. Jadi ada satu organ di dalam tubuh jiwa kita
yang namanya hati itu bisa sangat keras. Bisa sangat keras melebihi batu. Nah, maka berhati-hatilah dengan hati itu. Padahal kata Allah, batu saja yang keras. Kita tahu batu itu kan keras. Apalagi kalau batu sudah naik ke level batu akik. Batu mulia itu kan memiliki tingkat kekerasan yang lebih. Ada batu bacan, ada batu obi, macam-macam ya. Itu kan lebih keras. Nah, bahkan batu saja itu masih bisa pecah. Batu masih bisa pecah. Batu masih bisa pecah, kemudian bisa mengeluarkan mata air. Batu. Lah, hati manusia itu bisa lebih keras dari itu. Gitu. Apa yang bisa mengeraskan hati? Ya dosa. Semakin kita banyak berdosa, hati semakin keras. Tandanya kerasnya hati itu tidak gampang, tidak mudah, tidak bisa menerima kebenaran. Orang lain berbicara tentang kebaikan, orang lain bicara kebenaran, kita marah. Itu loh keras hati itu. Mangkel, ada kan? Orang bicara kebaikan malah jengkel. Sakit hati. Ada orang bicara kebenaran, dia malah marah hatinya. Malah sakit hati, dianggapnya omongan itu menyindir dia gitu. Menyindir hatinya. Ngomongin dia. Nah, orang-orang yang keras hati biasanya tidak mudah menerima kebenaran. Itu tandanya. Maka hati-hati kalau kita sudah merasa tidak menyukai kebenaran, malah membenci orang yang berdakwah tentang kebenaran, kita malah benci. Itu hati keras. Ada orang-orang yang saking kerasnya hati, kalau mendengar azan itu marah. Mendengar azan itu loh. Padahal kan dia tidak mesti kemudian ke masjid dan sholat. Tapi ada perasaan marah, mangkel kalau mendengar azan. Merasa terganggu. Ada orang baca Al-Quran merasa terganggu. Hati-hati. Itu tanda keras hati. Nah, keras hati ini dibentuk oleh dosa yang biasa kita lakukan. Maka berhati-hatilah, jangan terbiasa melakukan dosa, karena dosa itu bisa mengeraskan hati, tidak mudah akhirnya menerima kebenaran. Bahkan batu saja masih bisa pecah dan masih bisa menjadi sumber mata air. Kemarin kan, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Bahkan dari batu-batu itu ada yang bisa memancarkan mata air sehingga menjadi sungai. Itu batu. Luar biasa ya. Pernah satu cerita kan Nabi Musa ketika meminta air untuk bangsanya, Allah perintahkan untuk memukul batu. Ketika dipukul memancarlah dari batu itu 12 mata air. Ya. Itu kemarin ya. Maka berhati-hatilah kita dengan hati. Bagaimana cara memelihara hati? Banyak-banyaklah berzikir. Lembutkan hati kita dengan banyak berzikir. Makanya berzikir itu tempatnya bukan di mulut sebenarnya. Wadhkur rabbaka fi nafsik. Sebutlah nama Tuhanmu, berzikirlah terhadap Tuhanmu dengan jiwa, dengan hati. Orang lain tidak usah tahu. Dalam hati kita subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Tidak usah orang lain tahu. Mulut pun tidak usah berbicara, cukup hati kita. Itu rasanya malah lebih nyaman. Coba saja zikir di dalam hati menjadi keseharian kita. Itu lebih nyaman. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Gampang kan? Nah, itu untuk melembutkan hati sehingga hati lebih mudah menerima kebenaran dan kebaikan. Jadi hati itu akan menjadi keras kalau kita banyak melakukan dosa, dan hati itu menjadi lembut ketika kita banyak berzikir kepada Allah. Zikirnya di dalam hati.
Afatasma'una ayyu'minu lakum. Apakah kalian mengharapkan mereka beriman padamu? Jadi ini khitab Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad bahwa jangan terlalu berharap terhadap keimanan mereka. Nabi Muhammad itu kan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu kan haris. Haris itu sangat mengharapkan, sangat menginginkan orang-orang beriman. Orang-orang itu beriman gitu. Sangat ingin bagaimana orang-orang itu bisa beriman. Sehingga dalam perilakunya Nabi Muhammad itu bagaimana mencari cara supaya bisa menjelaskan Al-Quran, bisa menjelaskan ayat-ayat Allah, sehingga ayat itu dimengerti oleh orang-orang dan beriman. Padahal keimanan itu milik Allah. Jadi tugas Nabi itu hanya menyampaikan gitu. Hanya menyampaikan, Nabi itu hanya menyampaikan. Jadi innama alaikal balag. Jadi engkau itu hanya menyampaikan. Tidak usah memaksa. Tidak usah terlalu berharap. Cukup menyampaikan. Karena urusan nanti berimannya itu urusan Allah. Innal ladzina haqqat alaihim. Jika telah ditetapkan bagi mereka kekufuran, itu tidak bisa kita menyampaikan kebenaran sehingga mereka beriman, itu enggak. Innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Kalau Allah sudah memastikan seseorang itu tidak beriman, ya tidak sampai mereka melihat azab baru mereka percaya. Itu di surat Yunus ya. Di surat Yunus itu ayat 99 ayat 100, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Seandainya Allah berkehendak, kata Allah nih ya, seandainya Allah berkehendak, maka berimanlah penduduk bumi semuanya, orang-orang di atas bumi ini beriman, sangat bisa Allah. Sangat bisa. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kalau itu adalah berada di kehendaknya Allah, apakah kalian akan memaksa mereka beriman? Itu penjelasan ayat ini di surat Yunus diantaranya. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau akan memaksa manusia sehingga mereka beriman? Tidak bisa. Jadi tidak ada orang yang beriman kecuali atas izin Allah. Nah, ini memperingatkan Nabi. Apakah engkau mengharapkan mereka beriman? Padahal segolongan dari mereka sudah pernah mereka itu mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka kan sudah punya kitab Taurat. Sudah mendengarkan kitab Taurat. Orang-orang Yahudi, orang-orang Ahlul Kitab itu kan sudah mempunyai Alkitab, sudah membaca, sudah mendengarkan dari nabinya. Sungguh telah ada sebagian dari mereka mendengarkan firman-firman Allah, kalam Allah, tapi kemudian mereka malah merubahnya, yuharrifunahu. Mereka merubahnya setelah mereka mengerti isinya. Maka pemalsuan kitab-kitab Allah zaman dulu itu sudah dikonfirmasi oleh Al-Quran. Bahwa mereka biasa merubah. Bagaimana mereka mau beriman? Firman Allah dirubah. Bagaimana mereka akan beriman kepada Nabi Muhammad? Jadi janganlah engkau Muhammad, gampangnya, janganlah engkau Muhammad terlalu berharap keimanan mereka. Karena mereka bahkan telah pernah mendengarkan firman Allah pun mereka rubah. Coba dulu itu saya pernah baca dalam Injil,
dalam Bible ya, dalam Bible itu babi itu kan haram. Daging babi itu kan haram. Di semua kitab suci haram. Tetapi dalam Bible itu disebutkan yang haram itu babi hutan. Jadi sedikit ya, babinya haram tapi disebutkan babi hutan. Dirubah. Substansi babinya dirubah. Padahal aslinya kan diharamkan babi bagi kalian. Tetapi mereka mencoba merubah kitab suci itu supaya sesuai dengan kemauannya. Babi itu enak kok ya. Kok diharamkan? Tidak terima babi diharamkan. Dibikinlah babinya babi hutan. Jadi kalau babinya diternak itu ya halal-halal saja. Ya, jadi kata mereka itu tahrif namanya, merubah firman Allah. Nah, kita jangan ketularan mereka. Kita juga banyak begitu. Kalau harus diterangkan lebih jelas itu, kita juga banyak tahrif. Banyak apa yang disebutkan dalam firman Allah, mereka rubah sendiri. Bikinlah alasan-alasan. Mau tahu salah satu contohnya? Tidak saya sebutkan. Nanti pada saatnya akan ada, ketemu ayatnya saja nanti, ketemu ayatnya ya. Jadi banyak di antara kita juga kadang tidak merasa, tidak sadar bahwa kita sudah melakukan merubah firman Allah. Yang pertama kali mencontohkan tahrif adalah ahlul kitab zaman dulu. Makanya jangan terlalu menginginkan mereka beriman, karena mereka pernah mendengarkan kitab suci, mendengarkan kitab Allah, mendengarkan firman Allah, tapi kemudian mereka merubahnya setelah mengerti. Setelah tahu mereka merubah. Dan jika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka pasti berkata, amanna, kami juga telah beriman. Ini konteksnya sepertinya ini ketika Nabi Muhammad sudah di Madinah. Karena kalau di Madinah itu ada kelompok Yahudi, ada kelompok Nasrani, ada kelompok orang-orang yang telah beriman. Jadi karena posisi Nabi itu sangat kuat, Nabi itu kan posisi di Madinah banyak pengikutnya, militan semua, siap membela agama baru. Nah, melihat Nabi Muhammad posisinya sudah cukup kuat, mereka akhirnya pura-pura beriman untuk menyelamatkan diri sendiri. Untuk menyelamatkan diri mereka. Atau sebenarnya motifnya untuk merusak dari dalam. Untuk merusak agama baru ini dari dalam. Sama kejadiannya ketika orang Yahudi merusak agama Islam yang dibawa oleh Nabi Isa, gitu loh. Merusak keyakinan orang-orang Nasrani zaman dulu. Jadi dulu ceritanya ya, si Paulus itu kan mencoba membinasakan pengikut-pengikut Isa. Jadi di mana ada pengikut Isa, dibantai sudah. Tapi kok enggak ente-ente itu loh, enggak habis-habis. Pengikutnya tambah. Jadi pengikut Nabi malah bertambah. Ketika mereka diserang, dibantai, semakin banyak pengikutnya. Maka kemudian berpikir, kalau begitu cara merusak pengikut Isa ini bukan dengan diburu, bukan dengan di bumi hanguskan, dibinasakan, tetapi dirusak dari dalam. Maka masuklah Kristen. Masuk Kristen, kemudian dirubahlah. Kan orang Kristen melihat tadinya orang yang sangat memusuhi, mengejar-ngejar mereka, mengintimidasi, tapi kemudian masuk Kristen kan girang luar biasa. Mereka menyambut dengan sukacita masuknya si Paulus ini ke dalam agama Nasrani. Nah, tidak sadar bahwa mereka masuknya itu punya motif gitu. Masuknya punya motif untuk merusak. Dari situlah awal mula rusaknya
akidah orang-orang Nasrani. Nah, itu ada penjelasan tersendiri. Jadi orang-orang Yahudi Madinah juga sama, melakukan kepura-puraan dalam iman supaya mereka selamat dari pengaruh Nabi Muhammad SAW. Jika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Tetapi jika mereka bercampur baur dengan sesama mereka, wa idza khala ba'duhum ila ba'din, bercampur jagongan dengan sesama mereka, mereka berkata, apakah kalian menceritakan kepada mereka, pada orang-orang beriman, apa yang Allah jelaskan kepada kalian, sehingga mereka bisa membantah kalian di depan Tuhan kalian. Jadi seolah-olah menyalahkan, jangan mereka menceritakan keadaan mereka sesungguhnya. Karena kan gini, Nabi Muhammad SAW itu kenabiannya sudah diberitakan dalam kitab-kitab sebelumnya, bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman namanya Muhammad, namanya Ahmad. Orang Nasrani, orang Yahudi sudah tahu itu dalam kitab suci mereka. Nah, mereka tidak mau beriman kan karena marah, dengki, gara-gara ternyata Muhammad itu tidak dilahirkan dari Bani Israel. Itu loh. Sebenarnya Muhammad itu sosok nabi yang sedang ditunggu-tunggu oleh mereka. Nah, makanya mereka ketika mereka berkumpul sama mereka, apakah engkau menceritakan keadaan yang sesungguhnya tentang Muhammad, tentang kita yang sedang menunggu nabi akhir zaman? Apakah engkau bercerita itu? Ya kan? Karena kalau diceritakan, orang-orang beriman akan bisa membantah kita. Jadi mereka dilarang untuk menceritakan keadaan sesungguhnya. Maka bahasanya kan atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum. Nah, ini mengkonfirmasi bahwa benar Nabi Muhammad itu sudah diberitakan oleh kitab-kitab suci terdahulu bahwa akan ada seorang nabi yang menjadi penutup para nabi yang lahir di tanah Arab. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian nyatakan. Mereka berkata begitu kan seakan-akan Allah dianggap tidak tahu. Jadi Allah itu, apakah mereka tidak tahu bahwa Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian nyatakan. Jadi Allah itu tidak hanya mampu mengetahui fisik kita. Allah mengetahui apa yang kita bicarakan dan apa yang ada di dalam hati kita yang belum kita bicarakan. Apa yang menjadi pembicaraan hati kita, berkecamuknya otak kita itu Allah tahu. Umpamanya di otak kita ini sedang berpikir tentang bisnis, tentang kecurangan, tentang penipuan, tentang perempuan. Padahal kan tidak ada yang tahu. Hati kita tidak ada yang tahu. Tapi Allah Maha tahu. Tentang kan samalah semua manusia. Bahkan dalam penelitian itu seorang pria itu biasanya tidak sampai 10 menit itu sudah berpikir wanita. Tidak sampai 10 menit sekali itu terlintas berpikir tentang perempuan dengan berbagai macam gaya dan posisi perempuannya. Itu Allah Maha tahu gitu. Makanya hati-hatilah dengan hati kita, dengan otak kita, dengan pikiran kita. Jangan suka ngelayap kemana-mana karena Allah Maha tahu. Apakah kita tidak malu? Disitulah kita harus banyak malu sama Allah. Ya Allah, ampunilah pikiran-pikiran kita, kekotoran hati kita. Karena Allah Maha tahu tentang apa yang terbersit dalam hati kita. Nah, orang-orang Yahudi itu berkata begitu, berkata bahwa apakah engkau membicarakan kepada mereka sesuatu yang sudah Allah jelaskan kepada kita dahulu,
sehingga mereka bisa membantah kita. Itu menunjukkan seakan-akan Allah tidak tahu. Allah tidak mengetahui apa yang mereka pikirkan. Jadi intinya bahwa 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa semau-maunya kita, sekehendak-hendaknya kita supaya orang itu beriman, keimanan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang punya hidayah kecuali Allah. Bahkan Nabi pun hanya menyampaikan. Jadi Muhammad itu hanya menyampaikan. Tidak boleh, tidak Nabi Muhammad itu menjadi seorang pengawas saja, tidak. Umpamanya orang itu mengaku sudah beriman. Beriman itu kan, iman itu harus dibuktikan. Pembuktian keimanan adalah melaksanakan perintah Allah. Paham ya? Jadi iman itu kan tidak tampak di permukaan, tapi tampaknya di perilaku kita yang menjalankan perintah Allah. Nah, ketika menjalankan perintah Allah itu sebagai wujud pembuktian dari keimanan kita, maka itu tidak bisa dipaksa. Karena imannya saja itu milik Allah. Pelaksanaan perintah Allah pun orang itu harus ikhlas melaksanakannya. Karena itu bertanggung jawabnya kepada Allah. Maka kadang saya sendiri ya tidak terlalu pusing ketika sudah menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan agama. Masalah dia melaksanakan atau tidak itu urusan dia sama Allah. Tidak harus kita menjadi pengawas apakah orang itu sudah melaksanakan atau tidak. Tidak ada perintah Nabi mengawasi orang-orang yang sudah mengaku beriman. Itu milik Allah. Jadi iman adalah keyakinan terhadap Allah, terhadap nabinya, terhadap malaikatnya. Tapi dibuktikan keimanan dengan menjalankan perintah Allah, menjalankan syariat Allah. Kalau ada orang yang mengaku beriman, mengerti tentang hakikat, mengerti tentang makrifat, tapi kemudian tidak melaksanakan perintah Allah, bohong dalam keimanannya. Masuk ya? Jadi kalau orang tidak mau melaksanakan syariat dengan alasan sudah mengetahui tentang ilmu-ilmu hakikat dan ilmu syariat, tapi tidak melaksanakan perintahnya, maka dia berbohong dalam beragama. Karena iman itu kelihatannya kalau kita melaksanakan syariat Allah. Buahnya keimanan adalah kebaikan. Jadi orang beriman itu jangan sampai imannya tidak berbuah kebaikan. Itu palsu. Bayangkan kita punya pohon mangga, tapi tidak mau berbuah. Iya kan? Coba, kita nanam padi, ternyata tidak berbuah. Kita menanam pohon apa saja, tapi tidak berbuah. Itu kan paling untung langsung dibikin kayu bakar. Buat apa? Jadi keimanan kita ini harus berbuah kebaikan. Supaya iman kita ini bernilai di sisi Allah. Nah, kadang kita melupakan itu. Karena kalau perbuatan baik itu pasti ada sumber. Perbuatan baik itu pasti ada sumber. Tidak mungkin tidak ada sumber. Sama seperti terangnya dunia memerlukan sumber. Terangnya apa? Ada matahari. Di sini bisa terang karena ada lampu. Jadi kebaikan itu pasti memerlukan sumber kebaikannya. Sumber kebaikan